Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. untuk pertemuan ketujuh ini sebelum UTS, pertemuan terakhir sebelum UTS. Untuk hari ini kita akan materinya itu adalah tentang metode Kamen atau unsupervised learning. Baik, di sini adalah belum saya share screen. Saya share screen dulu dah. Siapa? Ya, kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oke, ya. Untuk hari ini agendanya adalah kita akan membahas tentang salah satu metode unsupervised learning di dalam machine learning, yaitu metode Kamens. Nah, apa bedanya supervised learning dengan unsupervised learning? Bedanya itu adalah kalau dia supervised learning, dia punya label dan dia harus diajarin atau dia membutuhkan data pelatihan atau data training dan data testing. Itu yang supervised learning. Nah, yang hari ini yang kita pelajari itu adalah metode unsupervised learning, di mana di dalam metode unsupervised learning itu dia tidak butuh namanya label dan dia tidak butuh namanya data pelatihan. Nah, semua datanya digunakan untuk apa ya, bukan data pelatihan, untuk dipelajari lah. Semua datanya, nggak ada lagi data training, nggak ada lagi data testing, semua datanya yang digunakan, labelnya tidak ada. Nah, salah satu metode unsupervised learning itu adalah metode Kamens. Ini adalah garis besar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu clustering itu apa, tahapan metode Kamens itu apa, kemudian studi kasus. Nah, ini adalah pertanyaannya itu. Apa yang dimaksud dengan clustering atau pengelompokan? Clustering itu sendiri itu disebut dengan unsupervised learning. Nah, kalau Anda mendengar tentang metode unsupervised learning, itu maksudnya itu adalah clustering atau pengelompokan. Dia tidak butuh label dan dia tidak butuh data pelatihan dan data testing. Nah, di sini clustering itu sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa data menjadi beberapa cluster atau kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik yang dimiliki oleh data itu. Nah, mungkin kalau saya contohkan, mungkin di dalam kelas ada 40 mahasiswa. Nah, dari 40 mahasiswa ini saya akan bagi jumlah kelompok yang jenis kelamin perempuan itu berapa dan jumlah jenis laki-laki itu berapa. Itu dinamakan dengan cluster. Nah, atau bisa juga saya kelompokin berdasarkan umurnya. Misal dalam 40 mahasiswa ini yang umur di bawah 20, yang umurnya itu adalah di bawah berapa tahun? Di bawah 18 tahun itu beda sendiri, sedangkan yang di atas 18 tahun itu kelompoknya berbeda. Nah, di sini adalah salah satu contoh dari pengelompokan. Nah, kita tahu di sini ada beberapa kartun ya di sini. Nah, kalau kita lihat dari beberapa kartun ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu kita bisa mengelompokin berdasarkan dari jenis kelamin, yang perempuan yang mana dan yang laki-laki yang mana. Pertama, kita bisa mengelompokin mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Ini adalah yang jenis kelamin perempuan dan ada yang jenis kelamin laki-laki. Coba saya pointer dulu. Nah, kalau kita lihat di sini kita ngelompokin berdasarkan dari jenis kelamin, yang female-nya berapa dan laki-lakinya berapa. Atau dari data ini kita juga bisa mengelompokin berdasarkan dari jenis keluarganya. Yang pertama itu adalah ada keluarga Simpson dan ada keluarga dari pekerja sekolahnya. Siapa ini? Siapa yang bergabung? Ya. Masih kelihatan slide-nya?
Masih dua. Oke, baik. Ini adalah salah satu contoh dari pengelompokan. Siapa lagi yang bergabung? Nah, ini adalah di dalam clustering atau pengelompokan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah partitional algorithm. Di sini partitional algorithm itu adalah kita membuat beberapa partisi dan mengelompokkan objek berdasarkan kriteria tertentu. Ini yang partisi ini adalah salah satu jenisnya, itu adalah metode Kamen yang kita pelajari hari ini. Kemudian yang kedua itu adalah hierarki algorithm. Hierarki algorithm ini adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk membuat dekomposisi atau dekomposisi pengelompokan objek berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya tua muda, kemudian merokok tidak merokok, itu adalah hierarki dalam bentuk dekomposisi nanti. Contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu contoh clustering, hierarki clustering. Kemudian kalau yang partition itu adalah pembagian atau dikelompokkan menjadi beberapa partisi. Nah, di sini ada namanya kelompok keluarga Simpson. Ya, ini adalah kelompok berdasarkan kerja sekolah, pegawai sekolah. Kemudian salah satu metode partitional algoritma itu adalah salah satunya adalah metode Kamen. Ini yang kita pelajari. Metode Kamen itu sendiri itu adalah salah satu metode dari clustering partitional yang digunakan untuk membagi n ini adalah jumlah data ke dalam beberapa k. K di sini adalah jumlah kelompok. Misal yang tadi, yang saya membagi 40 mahasiswa itu dalam 2K atau sebanyak 2 kelompok, yaitu kelompok pertama jenis kelamin perempuan, yang kelompok kedua itu adalah jenis kelamin laki-laki. Nah, bisa nggak kita bagi menjadi 3 kelompok? Bisa aja. Misal saya membagi kelompok pertama itu adalah jenis kelaminnya perempuan, kelompok kedua ini adalah jenis kelamin laki-laki, kelompok yang ketiga ini adalah dia tidak punya jenis kelamin, bisa jadi gitu. Ini contohnya aja, bisa kita bagi 4, bisa tergantung data kita. Kemudian yang parameter K ini itu menunjukkan berapa banyak jumlah klaster atau jumlah kelompok yang akan kita buat. Bisa 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok, tergantung dari kasusnya nanti. Nah, kemudian setiap kelompok data itu memiliki jarak terdekat dengan sentroidnya. Sentroid di sini itu adalah pusat tetangganya di sini, pusat klaster masing-masing data itu. Nah, ini adalah salah satu contoh atau proses dari metode Kamen. Pertama, kita punya data nih. Ini adalah data kita. Di sini datanya itu angka 2, 4, 6, 8, 10, ada 12 data. 12 data. Kemudian dari 12 data ini, kita akan ngelompokin menjadi berapa kelompok? Mungkin 2 kelompok ya. Oke. Kita jadikan 2 kelompok. Oke. Kita jadikan 2 kelompok dulu. Oke. Misal di sini adalah kelompok yang pertama itu anggap ini kita nggak tahu yang mana kelompok yang pertama, mana yang kedua. Yang penting di sini ada datanya. Di sini yang plus 1 kelompok, sedangkan yang bulat ini 1 kelompok. Kita nggak tahu, bisa jadi yang plus ini dia akan masuk ke dalam kelompok yang ini yang bulat. Kita nggak tahu, nanti kita lihat. Yang penting dari data ini, dari 12 data kita akan kelompokin menjadi 2 data dulu. Nah, kemudian kita akan tentukan sentroidnya dulu, pusat klaster. Dari masing-masing data itu dia punya pusat klaster. Misalnya kalau yang data yang plus ini kita jadikan ini dia pusat klasternya. Oke. Sedangkan yang titik-titik ini kita jadikan yang titik besar ini sebagai pusat klasternya itu. Oke. Nah, kita lihat kita udah punya 2 pusat klaster. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat ya pusat klaster yang plus ini kita lihat. Di sini Anda lihat. Di sini yang terdekat dengan yang ini yang bulat ini dia pusat kelas dia mendekati atau jaraknya terdekat dengan pusat klaster yang ada di yang plus ini, sehingga yang ini yang data bulat ini dia akan masuk ke dalam
kelas atau kelompok yang plus. Kemudian yang kedua, klaster yang kedua, kelompok yang ini, yang data yang plus ini dia akan masuk ke data yang bulat karena dia jaraknya mendekati yang pusat klaster pada data ini, pada data yang bulat ini, sehingga yang plus ini jadi kelompok yang bulat. Kita lihat jadinya seperti ini, yang kita lihat yang ini udah jadi ya, sorry, yang ini udah jadi yang plus akan jadi yang bulat. Kenapa? Karena dia dekat dengan pusat klaster yang ada di data bulat yang plus tadi. Kemudian yang sampai sini datanya bakalan berubah sampai dia pusat klasternya tidak berubah. Nanti saya contohkan nanti. Oke, sekarang kita akan bahas yang tahapan-tahapan dari metode Kamen itu sendiri. Di sini ada beberapa tahapan dari metode Kamen. Yang pertama itu adalah, hal yang pertama kita lakukan itu adalah kita harus menentukan jumlah kelompok atau jumlah klaster yang akan kita buat. Misal 2 klaster, 2 kelompok, 3 kelompok, kita harus tentukan dulu. Serta tetapkan pusat klasternya sembarangan atau titik sentroidnya itu sembarang. Misal, kalau kita punya atau buat 3 klaster, 3 kelompok, berarti masing-masing klaster ini dia memiliki pusat sentroid tersendiri. Misal kalau kita punya 5 kelompok, berarti kita punya 5 pusat sentroid. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah kita tentukan jarak setiap data ke pusat klasternya tadi. Oke, masing-masing data itu adalah kita lihat dia mendekati di klaster yang mana. Pusat klaster apakah klaster 1, klaster 2, klaster 3 atau 4, kita nggak tahu. Kita menghitung menggunakan jarak Euclideans. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah kita melakukan pengelompokan data ke dalam klaster dengan jarak yang paling pendek atau terdekat, yang seperti contoh sebelumnya. Kemudian yang keempat, kita hitung ulang lagi pusat klasternya atau kita rubah lagi pusat klasternya. Karena yang iterasi pertama kita memilih pusat klaster itu secara sembarang, maka di tahapan iterasi kedua itu bisa jadi pusat klasternya berbeda karena kita update lagi pusat klasternya. Kemudian yang terakhir itu adalah kita ulangi tahapan 2 dan 4 hingga sudah tidak ada lagi perpindahan data ke klaster yang lain. Artinya adalah fix data itu berada di klaster 1, dia nggak akan berubah lagi ke dalam, dia tidak akan berpindah ke klaster yang lain. Dia udah mau dia iterasi 10, 11 atau 15, dia tetap, misal kalau dia udah masuk di data di klaster 1, ya udah sampai iterasi kapanpun atau berapapun dia akan tetap di klaster 1. Makanya iterasinya akan berhenti ketika hal itu terjadi. Ini adalah flowchartnya. Start, kita tentukan jumlah klasternya, kita tentukan sentroidnya, kita tentukan jarak setiap data ke pusat klaster, kemudian kita kelompokkan data ke dalam klaster dengan jarak terdekat. Nah, jika tidak ada data berpindah ke klaster lain, maka dia udah iterasinya akan berhenti. Namun jika ada data yang berpindah ke klaster yang lain, mungkin di iterasi kedua atau ketiga, maka kita lanjutkan sampai iterasinya sampai dengan datanya tidak ada lagi perubahan ke klaster yang lain. Nah, ini adalah rumus Euclidean yang akan kita gunakan untuk menghitung jarak terdekat masing-masing data terhadap pusat klasternya. Di sini yang X ini melambangkan datanya di sini. Sedangkan yang CKJ ini adalah dia melambangkan pusat klaster atau PK atau PC atau PKJ, pusat klaster. Jadi masing-masing data ini kita akan kurangi dengan masing-masing pusat klaster yang telah kita pilih sebelumnya itu. Di mana D ini adalah biasanya itu adalah jarak atau Euclidean jarak. Ini adalah rumus sederhana yang akan kita gunakan untuk menghitung metode Kamen itu atau menghitung jarak
masing-masing data dengan pusat klaster. Oke. Baiklah, kita contoh aja misalnya. Nah, contohnya di sini kita punya ada 10 data, di mana 10 data ini terdiri dari 3 atribut. Yang kita gunakan itu adalah biasanya ada 2 atribut ini aja, yaitu CBR dan CDR. Yang CBR ini lebih ke yang CDR itu lebih ke angka kematian kasar, sedangkan yang CBR itu atau CBR dia lebih ke angka kelahiran kasar. Jadi yang CBR ini adalah angka kelahiran, yang CDR ini adalah angka kematian. Nah, dari 10 data ini kita ingin tahu, kita ingin ngelompokin menjadi beberapa kelompok. Nanti kita nggak tahu apakah 3 kelompok atau 2 kelompok. Misalnya kita ingin tahu dari 10 data ini kita akan kelompokkan menjadi, mungkin di sini kita lihat, oh di sini kita akan kelompokin di tahapan pertama dari Kamin itu adalah kita tentukan jumlah klaster yang kita inginkan dan tentukan juga pusat klasternya secara sembarang. Nah, di sini kita ingin dari data 10 tadi itu kita ingin menjadikan sebanyak 3 kelompok atau 3 klaster, di mana berarti kalau dia punya 3 klaster, otomatis kita pilih pusat klasternya atau sentroidnya sebanyak 3 juga. Misal di sini saya pilih untuk sentroid yang pertama atau C1, saya pilih yang Brunei Darussalam aja sebagai pusat klaster untuk C1. Sedangkan yang Indonesia saya pilih sebagai pusat klaster yang kedua atau C2. Yang ketiga itu adalah saya pilih pusat klaster yang ketiga itu adalah Singapura atau dilambangkan dengan C. Ini harus dengan sinkron dengan yang, kalau kita menggunakan 3 kelompok berarti pusat klasternya ada 3, nggak boleh ada 5. Nah, masing-masing pusat klaster inilah yang kita akan kurangi dengan data yang kita punya, masing-masing data yang kita punya. Perlu diingat di sini, yang pusat C1 itu adalah CDR-nya 27 dan CDR-nya 23. Yang C2 itu adalah kita pilih pusat klaster untuk Indonesia. Yang ketiga pusat klasternya itu adalah C3-nya adalah Singapura, di mana Singapura ini memiliki CDR itu 17 dan CDR itu adalah 5. Kita lihat. Tahapan yang kedua ini masih iterasi yang pertama. Ini adalah iterasi yang pertama, iterasi yang pertama. Iterasi yang pertama. Untuk iterasi yang pertama untuk tahapan yang kedua. Baik, oke. Saya lanjutkan. Nah, di iterasi yang pertama, di iterasi yang pertama di tahapan 1 kita udah nentukan 3 klaster, di mana di klaster di 3 kelompok ini kita akan tentukan masing-masing pusat sentroidnya. Yang pertama sentroid yang pertama atau C1-nya adalah Brunei kalau nggak salah. Yang kemudian yang C2 atau pusat klaster yang kedua itu adalah Indonesia. Yang ketiga itu adalah pusat klasternya adalah Singapura. Kemudian di iterasi yang pertama untuk tahapan yang kedua itu adalah kita menghitung jarak setiap data terhadap pusat klasternya. Kita lihat pusat klasternya. Nah, yang pertama itu adalah kita untuk data yang pertama dulu. Data yang pertama itu kita akan hitung pusat klaster data yang pertama dengan masing-masing pusat klasternya. Dari data yang pertama itu akan kita hitung dengan masing-masing pusat klasternya itu. Kita lihat. Misal, pertama itu kita lihat datanya itu kalau nggak salah data yang pertama itu adalah Brunei dulu ya. Brunei dulu di sini data yang pertama. Jadi di data 1 ini kita akan coba untuk melihat dia lebih dekat ke klaster yang mana, apakah klaster C1, C2, C3, di mana C1, C3 itu sudah kita pilih di sini. Ini C1-nya, C2-nya dan C3-nya. Oke. Kemudian kita coba data yang kedua dulu, yang itu data Brunei Darussalam. Nah, sekarang kita akan hitung jarak data pertama yaitu Brunei Darussalam dengan pusat klaster yang pertama. Kebetulan yang pusat klaster yang pertama itu adalah Brunei Darussalam itu sendiri, berarti dia mengurangi dirinya sendiri. Nah, yang ini adalah data CBR-nya dikurangi dengan pusat sentroid yang C1 pada CBR
dikurangi 27 dikurangi 27 sama dengan 0. 0 di pangkat 0 ya 0 gitu. Oke, 0 di pangkat 2 ya 0 gitu. Ditambah 3 ini adalah data dari CDR dari Brunei Darussalam dikurangi dengan CDR atau CDR dari pusat C1-nya yaitu nilainya 3. Berarti 3 kurang 3 0 0 dipangkatkan ya 0. Jadi di sini hasilnya adalah pusat klasternya adalah hasil jaraknya adalah 0. Berarti dia paling dekat, anggaplah ini paling dekat. Kemudian kita akan hitung lagi jarak yang pertama Brunei Darussalam dengan pusat klaster yang kedua. Kebetulan pusat klaster yang kedua itu adalah Indonesia kalau nggak salah. Nah, yang ini nggak berubah. Yang ini nggak berubah karena itu adalah data yang dimiliki oleh Brunei Darussalam atau data yang pertama. Yang berubah itu adalah bagian sini. Anda lihat ada perubahan. Di sini ada perubahan di sini. Karena apa? Karena di sini yang pusat klaster satunya itu adalah 27 untuk CDR, yang pusat klaster 1 untuk CDR-nya adalah 3. Sedangkan untuk yang pusat klaster yang kedua itu adalah 24 yang CDR-nya. Berarti 27 dikurangi 24, 3 di pangkat 3 itu 9, ditambah 3 kurang 8 itu adalah 5 kali 5, 25. Berarti 25 ditambah 3 yaitu 34. Nah, berapa sih? 3 kurang 5, 25 ditambah 9 ya. Ya, 34 kali. Ya. 34. Akar dari 34 itu adalah kalau kita lihat itu adalah 5,8. Kemudian selanjutnya itu adalah kita menghitung data yang pertama Brunei Darussalam dengan pusat klaster yang ketiga. Jadi di sini yang berubah itu adalah yang bagian sini aja. Di sini representasi dari pusat klaster yang kedua. 17 itu adalah pusat CDR yang dimiliki oleh C2 atau Singapura yang tadi yang kita pilih secara acak. Nah, tinggal kita kurangin aja 27 kurang 17 itu ada 10 dipangkatkan itu adalah 100 ditambah 3 kurang 5 itu 2 kali 2 4 berarti 104. Akar dari 104 itu adalah 10,16. Nah, kalau kita lihat dari step yang kedua ini kira-kira data Brunei, data yang pertama itu lebih dekat kemana? Ternyata data yang pertama itu lebih dekat ke pusat klaster yang pertama. Kenapa? Karena nilainya adalah 0, di mana 0 ini paling kecil dibandingkan dengan yang ini, yang pusat klaster yang kedua dan pusat klaster yang ketiga. Ini yang berarti Brunei Darussalam ini akan masuk di klaster yang C1 nanti kita, karena dia lebih kecil dibandingkan dengan jarak klaster yang lain. Kemudian kita lanjut di data yang kedua. Kita lihat data yang kedua itu adalah Kamboja. Kita lihat Kamboja itu di sini dia Kamboja. Kamboja itu nilainya adalah 38 CDR-nya adalah 14. Sampai dengan data 10 kita akan hitung untuk iterasi yang pertama pada tahapan yang kedua untuk menghitung jaraknya. Kita lihat. Tahapan yang step yang kedua masih ini untuk data yang kedua. Kita akan hitung jarak data yang kedua, kebetulan jarak data kedua itu adalah Kamboja. Kita akan hitung jarak data kedua, kita akan hitung jarak data kedua itu dengan masing-masing klaster itu dia lebih dekat di klaster yang mana gitu. Makanya kita perlu menghitung masing-masing klaster dengan jarak data kedua ini. Nah, kita hitung pertama jarak yang kedua itu kita akan hitung jarak data yang kedua Kamboja dengan pusat klaster yang pertama dulu. Di sini adalah nilai dari CDR dari Kamboja, yang ini adalah CDR dari Kamboja. Tinggal dikurangin aja. Ini adalah nilai dari pusat klaster yang pertama untuk yang C1 CDR, yang ini adalah pusat klaster yang pertama untuk CDR-nya. Tinggal dikurangin aja. 38 dikurang 27 itu adalah kalau nggak salah 11 ya. 11 kali 11 berapa? Ditambah 14 kurang 3 itu adalah 11. Berarti 11 kali 11 berapa? Kemudian hasil penjumlahan itu kita akarkan jadinya adalah 15,5. Nah, kemudian kita hitung lagi jarak kedua Kamboja dengan pusat klaster yang kedua.
Kita lihat di pusat klaster yang kedua itu adalah untuk yang CBR itu 24, yang CDR-nya itu adalah 8. Yang ini yang 38 ini nggak berubah karena data dari data yang kedua Kamboja. Berarti 38 kurang 24 itu adalah 14. 14 kali 14 berapa? Ditambah dengan 14 kurang 8 itu adalah 6. 6 kali 6 36. Berarti 36 ditambah pangkat dari 14 misalnya. Pangkat dari, hasilnya itu adalah akarnya itu adalah 15,23. Nah, kemudian kita hitung lagi jarak yang kedua Kamboja dengan pusat klaster yang ketiga. Pusat klaster yang ketiga itu adalah CBR-nya adalah 17, yang CDR-nya itu adalah 15. Tinggal dihitung aja kayak proses sebelumnya. 38 kurang 17, kemudian dipangkatkan, ditambah 14 kurang 5, hasilnya itu dipangkatkan, baru dijumlahkan, baru diakarkan. Ketemulah 22,84. Nah, kita lihat di sini, nilai yang paling kecil yang mana kira-kira? Nilai yang paling kecil itu adalah yang ini. Sehingga yang paling kecil itu dia akan masuk di C2 di sini. Klaster yang kedua. Nah, begitu juga seterusnya jarak data yang ketiga sampai dengan 10 itu caranya sama, sehingga kita lihat di sini. Sehingga yang tahapan yang ketiga itu adalah kita akan mengelompokkan masing-masing data ke dalam pusat klasternya berdasarkan dari jarak terdekat. Misalnya kita lihat data yang pertama, yang tadi kan kalau jarak yang pertama tadi kalau kita lihat dia masuk di C1 karena kita lihat di sini Brunei Darussalam di sini adalah untuk C1-nya nilainya 0, C2-nya adalah 5,8, C3-nya adalah 10,1. Nah, kita bandingin nilai yang paling kecil dia masuk kemana? Di sini adalah nilai yang paling kecil itu adalah 0, berarti 0 ini adalah masuk di C1 sehingga dia masuk di C1 karena dia paling kecil. Nah, sekarang yang kedua Kamboja. Yang Kamboja ini adalah kita lihat masing-masing klasternya. Yang paling kecil itu dibandingkan jarak Kamboja, jarak yang paling dekat dengan masing-masing pusat klasternya adalah di C2. C2 sehingga yang Kamboja ini kita masukkan ke dalam C2. Kemudian yang Indonesia. Yang Indonesia itu jarak terdekatnya itu adalah C2 yaitu 0. Makanya di sini kita masukin C2. Sekarang yang terakhir, yang Vietnam data ke-10. Vietnam ini kita lihat jarak masing-masing pusat klasternya. Oh, ternyata jarak yang paling mendekati itu adalah yang 5 ini, paling terdekat dibandingkan dengan 5,3 dan 12. Sehingga yang Vietnam ini akan masuk di klaster kedua. Nah, kita lihat di sini. Berarti di C1 ini datanya itu ada 4, yang C2 ini ada 4, C3 ini ada 2. Oke, kita lihat. Baik, kita lihat dulu. Di sini Anda lihat C1-nya ada 4, C2-nya ada 4, C3-nya ada 4. Nanti ada perubahan ini enggak? Kalau kita akan langsung ke iterasi berikutnya dulu. Iterasi berikutnya itu adalah kemudian sebelum kita melanjutkan ke iterasi kedua, kita hitung dulu klaster baru. Klaster barunya. Yang tadi kan yang iterasi yang pertama kita pilih secara sembarang pusat klasternya. Nah, di tahapan ini, di tahapan keempat, kita akan menghitung klaster barunya. Bakalan berubah dengan klaster baru yang sebelumnya itu. Baik. Kita lihat tadi, oke, kita lihat dulu. Nah, kita lihat di klaster yang pertama itu ada data sebanyak 4 data, yaitu 4 data ini adalah yang pertama, data keempat, data kelima, dan data ke-7. Dan berarti ada 4. Ini yang kita gunakan untuk update data yang untuk C1 kalau kita membuat membuat data klaster baru lagi atau kita rubah bobot pada C1 lagi, kita gunakan data ini yaitu data ke-1, data ke-4, data ke-5 dan data ke-7. Dimana kalau kita lihat untuk data 1 dia masuk ke C1 berarti CBR-nya adalah 27, CDR-nya adalah 3. Kemudian data yang klaster C1 pada datanya adalah data ke-4 yang di sini ada 43,
CDR-nya adalah 15. Nah, kita hitung klaster baru lagi untuk di klaster baru ini kita hitung untuk C1 dulu deh. Nah, kita hitung pusat klaster baru untuk klaster yang pertama. Di sini di klaster yang pertama itu ada 4 data, yaitu data yang pertama, keempat, kelima, dan ke-7. Sehingga untuk data yang pertama C1 untuk nilai CBR-nya, C1 untuk CBR tinggal kita jumlahkan aja. 27 ditambah 43 ditambah 28 ditambah 30 dibagi jumlah datanya adalah 4 sama dengan 32. Ini adalah CBR-nya, pusat klaster yang baru. CBR untuk pusat klaster yang baru. Kemudian untuk C1 pada CDR itu adalah tinggal kita jumlahkan dulu, kemudian dibagi dengan jumlah datanya atau jumlah datanya sama dengan 7,5. Nah, ini adalah yang CDR. Sehingga klaster yang barunya itu adalah 32 dan 7,5. Jadi pusat klaster yang baru itu untuk C1 itu adalah 32 dan 7,5. Sedangkan untuk klaster yang kedua itu ada 4 data di sebelumnya. Itu data kedua, ketiga, ke-6, dan ke-10. Sehingga untuk data yang klaster yang kedua, untuk pusat klaster data yang kedua yang baru, ini yang CBR ya, untuk yang CBR. Kita jumlahkan seluruh data yang ada di klaster yang C2 pada CBR-nya dibagi dengan 4, yaitu 30,75. Kemudian yang C2 untuk CDR, ini adalah yang CDR-nya, kita jumlahkan dulu baru kita bagi 4, hasilnya adalah 10,25. Ini adalah CDR-nya. Di sini adalah CBR-nya, di sini kita lihat. Jadi pusat klaster yang baru itu adalah 30,75 dan 10,25. Nah, sekarang data yang pusat klaster yang baru untuk C3 kita lihat. Nah, kita lihat untuk klaster yang ketiga ada 2 data, yaitu data ke-8, data ke-9. Sehingga yang untuk pusat klaster yang baru, untuk data yang untuk pusat klaster yang ketiga yang baru, ini adalah yang CBR. Pada data yang ada di C3, ini adalah CBR-nya. Di sini 17 ditambah 20 dibagi 2 sama dengan 18,5. Kemudian ini adalah pusat klaster baru untuk C3 di CDR-nya, CDR. Nilai dari CDR, lihat nilai dari CDR yang ada yang tergabung pada C3-nya. Dibagi dengan 2 sama dengan 5, jadi pusat klaster yang baru untuk C3 itu adalah 18,5 dan 5,5. Kita lihat. Nah, sekarang kita masuk di iterasi yang kedua. Di iterasi yang kedua ini adalah kita menggunakan pusat klaster yang baru. Kita menggunakan pusat klaster yang baru. Klaster yang barunya itu adalah yang C1-nya adalah 32, CBR-nya adalah 32, CDR-nya adalah 7,5. Kemudian yang C2 itu adalah 30,75 dan 10,25. Sedangkan yang C3 itu adalah CBR-nya adalah 18,5 dan CDR-nya adalah 5,5. Nah, inilah yang kita gunakan, masing-masing datanya kita akan kurangin dengan masing-masing klasternya nanti. Seperti tahapan sebelumnya. Namun ini kita udah masuk di iterasi yang kedua. Kita lihat. Iterasi yang kedua kita lihat. Caranya sama dengan sebelumnya. Masing-masing data itu kita kurangi dengan masing-masing pusat klasternya. Nah, contohnya di sini adalah jarak pertama, yaitu jarak data yang pertama dengan pusat klaster yang pertama. Kalau data yang pertama Brunei Darussalam itu adalah 27 dan 3. Sedangkan pusat klaster yang baru untuk C1 itu adalah CBR-nya adalah 32 dan CDR-nya adalah 7,5. Tinggal dikurangin aja. Hasilnya adalah 6,7. Kemudian jarak data Brunei Darussalam dengan pusat klaster yang kedua. Datanya sama di sini, yang di sini sama.
Yang berubah cuma yang bagian pusat klasternya aja. Tinggal dikurangin aja, hasilnya adalah 8,16 untuk yang jarak antara data yang pertama dengan pusat klaster yang kedua. Kemudian kita ingin tahu jarak data pertama Brunei Darussalam dengan pusat klaster yang ketiga. Kita lihat. Di sini tidak ada perubahan, yang berubah itu adalah di pusat klasternya aja. Ini kita gunakan nilai dari pusat klaster yang ketiga. Hasilnya itu adalah setelah kita akarkan itu adalah 8,8. Nah, dari nilai yang ini yang paling kecil yang mana? Ternyata yang paling kecil itu adalah yang 6,72 sehingga yang data yang pertama itu masuk di C1, masih tetap di C1. Kemudian lanjut. Kita akan hitung jarak antara data kedua Kamboja dengan pusat klaster yang pertama. Nah, berarti yang data Kamboja yang CBR-nya adalah 38 dan CDR-nya adalah 14. Dikurangi dengan nilai yang ada pada pusat klaster yang pertama. Di mana pusat klaster yang pertama itu adalah CBR-nya adalah 32 dan CDR-nya itu adalah 7,5. Dikurangi aja, hasilnya itu adalah 8,8. Kemudian selanjutnya adalah kita menghitung jarak data kedua dengan pusat klaster yang kedua. Yang ini tidak ada perubahan, datanya data Kamboja untuk CBR. Yang berubah itu adalah di pusat klasternya aja. Ini adalah pusat klaster yang dimiliki oleh pusat klaster yang kedua. Ini adalah CBR-nya C2, ini adalah CDR untuk C2. Hasilnya itu adalah 8,16. Kemudian selanjutnya adalah kita menghitung jarak tetap data yang kedua Kamboja untuk pusat klaster yang ketiga. Yang berubah itu adalah yang pusat klaster yang ketiga aja yang kita ganti. Hasilnya itu adalah 21,2. Nah, di sini kita lihat yang nilainya paling kecil atau jaraknya yang paling mendekati itu adalah 8,16. Berarti ini data yang kedua itu masuk di C2. Kita lihat. Baik, perhitungan data 3 sampai 10-nya itu sama dengan sebelumnya, kita lihat. Nah, kita cek. Nah, sekarang kita cek. Data yang pertama, Brunei Darussalam itu yang sebelumnya dia masuk di klaster yang pertama untuk yang ini, untuk iterasi yang pertama atau data yang lama itu dia masuk di C1. Kita lihat di klaster yang baru itu dia masuk C mana? C1. Oh, berarti dia tetap ya. Oke, tetap karena di sini adalah datanya paling kecil. Nah, kita lihat data di sini ada perubahan nggak klasternya? Oh, kita lihat ternyata ada perubahan. Kita lihat Indonesia. Indonesia awalnya itu dia di iterasi yang pertama dia masuk di klaster yang C2. Namun di klaster yang baru di iterasi yang kedua dia pindah ke klaster yang ketiga. Ada perubahan. Yang berubah itu adalah yang data ketiga dan data yang keempat. Yang data keempat ini awalnya itu adalah dia berada di klaster yang pertama, kemudian di iterasi yang baru atau iterasi yang kedua dia masuk di klaster yang kedua. Karena ada perubahan, makanya kita masih tetap kita update pusat klaster yang baru lagi sampai datanya tidak ada perubahan. Berarti tahap selanjutnya itu adalah kita menghitung klaster baru lagi. Nah, sekarang kita akan hitung klaster baru untuk C1. Nah, di C1 tadi, di C1 yang baru, dia datanya ada 3 di sini. Ada cuma 3. Yang klaster 2 itu ada 4, yang klaster 3 itu ada 3. Nah, kita update. Yang untuk C1 ini nilainya ada 3. Sorry, datanya ada 3. Berarti cuma 3 ini aja yang kita pakai nanti. Yang pertama, untuk klaster yang pertama itu ada 3 data yang ada. Yaitu data ke-1, ke-5, dan data ke-7. Sehingga kita akan hitung data klaster yang baru untuk CBR-nya. C1 untuk CBR, nilainya adalah 27 ditambah 28 ditambah 30 dibagi 3 sama dengan 28. Kemudian kita akan hitung C1 yang baru untuk CDR-nya. Yaitu sama dengan 5. Nah, sehingga pusat klaster yang baru itu adalah 28,3 dan 5. Sama, untuk data yang kedua juga sama. Di data klaster yang kedua ini, datanya itu ada 4, yaitu data kedua, ke-4, ke-6, dan ke-10.
Sehingga kita akan hitung pusat klaster yang baru untuk pusat klaster yang kedua yang baru untuk CBR-nya itu adalah tinggal ditambahkan aja yang CBR-nya dibagi 4, hasilnya adalah 35,5. Kemudian pusat klaster yang kedua untuk CDR itu adalah kita jumlahkan dulu nilai CDR pada data yang ada di pusat klaster yang kedua sebelumnya dibagi dengan 4 sehingga hasilnya adalah 12. Pusat klaster yang baru untuk C2 itu adalah 35,5 dan 12. Ini pusat klaster yang baru. Kemudian untuk yang klaster baru untuk C ketiga. Kebetulan di sini C3 ini ada 3 data, yaitu data ketiga, ke-8 dan ke-9. Sehingga pusat klaster yang ketiga yang baru itu untuk CBR itu adalah 24 ditambah 17 ditambah 20 dibagi 3 sama dengan 20,3. Kemudian pusat klaster yang ketiga yang baru untuk CDR-nya itu adalah 6,3. Ini agak iterasinya agak lumayan panjang. Sehingga pusat klaster yang barunya itu adalah, kita lihat pusat klaster yang baru untuk C1 itu adalah 28,3 dan 5. C2-nya itu adalah 3,5 dan 12. Yang C3 itu adalah 20,3 dan 63. Nah, sekarang kita masuk di iterasi yang ketiga menggunakan pusat klaster yang baru. Kita cek. Caranya sama dengan sebelumnya. Tiap-tiap data kita akan hitung jaraknya dengan masing-masing klaster ini. C1, C2, dan C3. Nah, kita coba cek. Baik. Caranya sama dengan yang pertama itu adalah kita hitung jarak dulu antara data yang pertama Brunei Darussalam dengan pusat klaster yang baru yang pertama. Di sini adalah data untuk Brunei Darussalam. Ya, ini adalah pusat klaster C1 untuk CBR. Ini adalah CDR-nya. Tinggal dikurangin aja. Hasilnya itu adalah 2,4. Kemudian selanjutnya kita akan hitung jarak pertama dengan pusat klaster yang kedua. Yang berubah adalah pusat klasternya di sini karena kita menggunakan pusat klaster yang kedua. Hasilnya itu adalah 12,37. Yang selanjutnya kita akan coba menghitung jarak data jarak data yang pertama dengan pusat klaster yang ketiga. Yang berubah itu adalah jarak ini ya, nilai pusat klaster yang ketiga aja yang berubah. Sehingga hasilnya itu adalah 7,45. Di sini yang paling kecil nilainya adalah 2,4 sehingga data yang pertama dia masuk di C1. Nah, kemudian yang tahap selanjutnya itu sama. Di sini akan kita hitung jarak data yang kedua. Yang sebelumnya itu adalah data yang pertama, yang sekarang itu adalah data yang kedua, yaitu Kamboja dengan pusat klaster yang pertama. Nilai yang ini adalah nilai data Kamboja atau data yang kedua pada CBR, yang 14 ini adalah CDR pada data yang kedua. Sedangkan nilai dari pusat klaster yang C1 yang CBR-nya adalah 28,3 dan pusat klaster yang pertama yang baru itu untuk CDR-nya adalah 5. Tinggal dikurangin aja. 13,2077. Nah, tahapan jarak selanjutnya untuk data yang kedua Kamboja dengan pusat klaster yang kedua. Yang berubah itu adalah pusat klasternya aja di sini. Hasilnya itu adalah 3,2. Kemudian kita akan hitung jarak data yang kedua dengan pusat klaster yang ketiga. Di sini kebetulan pusat klaster yang ketiga yang baru itu adalah 20,3 untuk CBR, yang 6,3 ini adalah untuk CDR-nya sehingga hasilnya adalah 19,2585. Di sini yang paling terdekat itu adalah 3,2. Berarti data yang kedua dia masuk di klaster yang kedua. Kita lihat perhitungannya sama. Nah, kita lihat. Di sini ada perubahan lagi nggak? Oh, ternyata di sini ada perubahan klaster. Yang berubah itu adalah data yang ke-10. Data yang ke-10 Vietnam yang awalnya itu adalah dia klaster 2, namun di tahapan di iterasi ketiga dia masuk di klaster yang 1, ada perubahan. Yang awalnya klaster 2, kemudian di iterasi yang ketiga dia masuk di klaster yang pertama.
Berarti kita masuk di iterasi yang keempat. Namun sebelumnya kita harus update bobot lagi atau update pusat klaster baru lagi. Caranya sama dengan sebelumnya. Pusat klaster yang baru itu adalah 28,5 dan 575. Pusat klaster yang kedua itu sama dengan sebelumnya. Nah, oke. Sekarang kita masuk di iterasi yang keempat dengan menggunakan pusat klaster yang baru. Caranya sama, cuma iterasinya aja yang berbeda gitu aja. Ini yang baru. Oke, caranya sama dengan sebelumnya, tinggal dihitung masing-masing data dikurangi dengan masing-masing klasternya. Misal data yang pertama kita akan hitung jaraknya dengan klaster yang pusat klaster yang pertama, kemudian kita hitung jarak dengan klaster yang kedua, kita hitung pusat klaster yang ketiga. Nah, dari ketiga klaster ini yang paling kecil nilainya itu di klaster yang mana? Nah, jika di C1 nilainya paling kecil, berarti dia masuk di C1 untuk data yang pertama gitu contohnya. Oke, kemudian di iterasi keempat sudah tidak ada perubahan di sini. Jadi sudah tidak ada perubahan klasternya. Nah, ketika datanya tidak ada klaster yang lama, tidak berubah pada klaster yang baru atau datanya tetap, yang awalnya dia klaster 1, kemudian di iterasi yang baru dia klaster 1, nggak ada perubahan. Nah, disinilah iterasinya akan berhenti sehingga data pada masing-masing klaster yang fix itu adalah seperti ini. Kita lihat. Yang data yang pertama itu dia berada di C1, kemudian Kamboja C2, Indonesia C3, Laos C2, Malaysia C1, Myanmar C2, Filipina C1, Singapura C2, Thailand C3 dan Vietnam C1. Berarti C1-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 data untuk C1. Yang C2 itu adalah 1, 2, 3. Ada 3 data untuk C2. Berarti sisanya itu adalah C3. Berarti C3 ada berapa? Ada 3 data. Kita udah tahu di sini. Ini adalah anggaplah ini adalah labelnya, dia melakukan labeling sendiri. Oh, ini klaster C1, ini klaster data yang pertama dia masuk klaster C1, sedangkan yang Vietnam dia masuk di klaster yang C1 juga. Kemudian setelah kita mendapatkan masing-masing klaster pada datanya, baru kita analisis. Di metode Kamin atau unsupervised learning itu yang paling sulit itu adalah kita melakukan interpretasi atau melakukan analisis hasil klaster yang sudah kita dapatkan menggunakan metode Kamin. Nah, kalau kita lihat di C1 ini, kalau kita lihat C1 ini kalau kita lihat C1 ini adalah ada Brunei Darussalam, ada Malaysia, ada Filipina dan ada Vietnam. Kita lihat yang Brunei Darussalam itu tingkat kelahirannya tinggi dan tingkat kematiannya rendah. Kalau kita lihat ya, kita lihat. Kemudian mana lagi yang C1? Di sini yang Malaysia tingkat kelahirannya tinggi namun tingkat kematiannya anggaplah rendah dibandingkan dengan yang lain. Yang C1 yang mana lagi? Filipina ya. Filipina tingkat kelahirannya tidak tinggi dan tingkat kematiannya tidak terlalu banyak, maksudnya sedikit lah. Kemudian yang C1 lagi yang ada Vietnam. Vietnam ini tingkat kelahirannya itu tinggi juga, sangat tinggi dan tingkat kematiannya sangat sedikit. Oh, sehingga kita bisa melakukan analisis bahwa ternyata di klaster C1 itu memiliki tingkat CBR-nya itu sedang. Oke, sedang, kalau sedang, dan tingkat CDR-nya itu rendah. Kita lihat yang C2. Kita lihat yang C2. Oh, yang C2 ini adalah tingkat kematiannya itu sangat tinggi sekali, sedangkan yang CDR-nya itu tinggi juga. Lebih banyak dibandingkan dengan klaster yang lain. Kemudian yang C2, untuk C2 ini pada data yang Laos. Di Laos itu adalah tingkat kelahirannya itu sangat tinggi, kemudian tingkat kematiannya juga sangat tinggi atau tinggi lah, ya tinggi. Kemudian yang C2 yang mana lagi? Myanmar. Myanmar itu tingkat kematiannya itu sangat tinggi juga, tinggi lah. Kemudian CDR-nya juga tingkat kematiannya juga tinggi. Nah, baru kita analisis bahwa pada data yang ada di klaster yang kedua itu adalah dia memiliki negaranya itu adalah memiliki tingkat kelahiran yang tinggi dan tingkat kematian yang tinggi juga. Biasanya berarti kalau dia
Berarti yang kalau kita lihat Indonesia dia masuk kemana ya? Indonesia dia masuk C ini ya, masuk C3 ya, masuk C3. Nah, di sini kita lihat pada klaster C3 ini dia memiliki tingkat CDR-nya rendah. Dia paling rendah dibandingkan dengan yang lain, dan tingkat CDR-nya juga rendah. Artinya apa? Artinya adalah kita lihat di sini, kita lihat pada klaster yang kedua. Oh, ternyata yang klaster kedua ini adalah negara yang tertinggal. Kalau kita negara yang tertinggal, kenapa kita bilang negara tertinggal? Karena dia tidak bisa mengontrol tingkat kelahiran dan tingkat kematiannya, makanya dia sangat tinggi. C2 ini adalah negara yang tertinggal, sedangkan yang C2 ini negara yang tertinggal yaitu Kamboja, karena dia memiliki dia tidak bisa melakukan tidak bisa mengontrol tingkat kelahiran dan tingkat kematiannya, makanya dia sangat tinggi. Kemudian untuk data yang ketiga, data C3 ini adalah data yang C3. C3 ini ada Thailand, ada Singapura, ada Indonesia, di mana dia tingkat kelahirannya itu rendah dan tingkat kematiannya itu sangat rendah. Artinya ada negara-negara ini itu adalah yang masuk pada klaster ketiga, itu adalah dominasinya adalah negara yang maju. Kenapa? Yang dulu, kalau tahun dulu Indonesia maju dulu. Negara maju karena dia bisa melakukan mengontrol tingkat kelahirannya dan bisa mengontrol tingkat kematiannya juga. Sedangkan yang negara yang ada di klaster yang pertama atau C1 itu dominasinya itu adalah negara yang berkembang. Kenapa dia dinamakan negara berkembang? Karena dia yang tingkat kelahirannya itu masih sedang, atau dalam artian itu masih belum berhasil dalam melakukan kontrol tingkat kelahirannya, dan sedangkan tingkat kematiannya sudah bagus atau rendah, makanya dinamakan dengan negara berkembang. Ini data yang tahun 90-an ini. Makanya kalau sekarang mungkin Indonesia itu mungkin tingkat kelahirannya sangat tinggi dan tingkat kematiannya sangat tinggi sekarang, makanya Indonesia itu masih dinamakan negara tertinggal atau berkembang, saya nggak tahu. Nah, jadi di metode Kamen itu yang paling penting itu adalah melakukan analisis hasil yang dihasilkan oleh metode Kamen itu sendiri. Kita harus mampu melakukan, klaster C1 ini maksudnya apa, klaster C2 ini maksudnya apa, C3 ini maksudnya apa. Kita lihat based on data, itu aja ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan?